Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Baqarah, itu surat yang kedua, ayat 183. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita paham bahwa puasa itu satu bagian dari rukun Islam. Setelah syahadatain, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian mendirikan sholat, kemudian puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat, kemudian haji ke Baitullah. Jadi pilar 5 sebagai rukun dari Islam. Surat Al-Baqarah tadi itu turunnya sebenarnya di Madinah. Ya, jadi 183 surah Al-Baqarah yang mewajibkan berpuasa itu turunnya di Madinah, Pak. Maka itu bagian dari surat Madaniyah. Kapan diwajibkan puasa ini pertama sekali? Itu tahun kedua Hijriah. Jadi di Makkah kan Rasulullah 3 balik tahun, pindah ke Madinah, lalu tahun pertama, tahun kedua, tahun keduanya itu, Pak. Jadi selama di Makkah belum ada puasa. Ya, 1 tahun di Madinah belum ada puasa. Jadi puasa itu baru diwajibkan tahun kedua. Kalau tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, 7, 8, 9, 10. Berarti 9 tahun. Karena tahun ke-10 Nabi wafat. Berarti Nabi puasa Ramadannya adalah 9 kali Ramadan. Sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu lah lebih pada Nabi sebenarnya kok. Ya enggak? Ibu lah barah tahun kau puasa. Ya, sejak umur awak enggak? Ya kan? Kalau apa berapa umur apa? Hah? Labar kali Pak puasa. Ya ketek. Iya kan? Nah, kalau Nabi 9 kali puasa Ramadannya. Ya kan? Maka puasa itu diwajibkan tahun kedua. Kalau zakat diwajibkan tahun ketiga Hijriah. Jadi 1 tahun setelah puasa diwajibkan, baru diwajibkan berzakat. Kalau haji itu tahun ke-6, Pak. Jadi tahun ke-6, ke-7, 8, 9, 10. Nah, jadi ada 5 tahun. Maka Rasulullah hajinya di tahun ke-10. Maka Rasulullah itu haji cuman 1 kali, kemudian umroh mandiri 3 kali. Jadi haji itu kan ada pula umrohnya itu. Maka umrohnya 4 kali, hajinya 1 kali. Ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, memang ibadah dalam Islam itu tentu ada syaratnya. Ya kan? Walaupun yang dipanggil di situ ya orang beriman, karena ada pasti ya orang beriman itu pasti Islam kan. Kalau Islam belum tentu beriman lain.
Jadi kalau seandainya besok ketemu orang Islam yang tidak puasa, pakai kilo tuh, berarti tidak beriman gitu ya. Ya kan? Maka syarat ibadah itu seluruhnya ya Islam. Ya kan? Kemudian dia balik. Jadi kalau dia besok itu Islam, mungkin belum balik mungkin gitu. Ya kan? Kemudian berakal, Pak. Jadi Islam dia sudah balik lalu tidak puasa, mungkin kurang akal mungkin tuh. Ya kan? Yang berakal gitu. Mungkin gila, kalau tidak serang pingsan gitu. Ini orang Islam balik lalu berakal gitu. Ya mungkin udah orang gaya mana lo enggak. Ya, orang yang tidak mampu berpuasa atau orang sakit, Pak. Ya kan? Karena memang syariat gitu ya. Jadi puasa itu ada syariatnya gitu ya. Nah, memang Bapak-bapak, Ibu-ibu, puasa itu kan berkaitan dengan bulan baru ya. Ya. Maka dalam Islam itu ada dua sekurang-kurangnya, Pak, cara menentukan bulan baru itu. Ada yang disebut dengan ru'yat. Ya, ru'yat itu adalah melihat bulan. Summu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa iza humma fahdurulah. Itu hadis. Berpuasalah kamu melihat bulan dan berhari rayalah dengan melihat bulan. Apabila tertutup maka diestimasilah, diperkirakan. Maka itu kalau seandainya tidak kelihatan bulan, ya jadikan saja 30. Jadi kalau Nabi dalam sejarah kita baca, dari 9 kali puasa itu hanya 1 kali yang 30, selebihnya 29. Jadi di dalam bulan Komariah itu hanya ada 29 dan 30. Ini tidak ada 28 dah, Pak. Ya, tidak ada pula 31. Ya kan? Jadi setiap bulan itu ditentukan dengan melihat bulannya muncul apa tidak gitu. Jadi caranya apa? Ya ditengok. Ya kan? Kalau ingin yang seperti Nabi tentu enggak. Ya payahlah cari bulan itu Pak Jomato, karena Nabi dulu enggak pakai teropongnya kan. Nah, yang kedua, cara menentukan bulan itu dipakai umat Islam adalah dengan hisab. Ya kan? Dengan hisab itu artinya ilmu. Ya, salah satu dalil yang dipakai itu asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut edarannya, ya kan? Nanti dijelaskan juga itu dalam surat Yunus, ya kan? Kalau sudah sampai dari situ maka itu juga lah yang kita pakai gitu. Jadi kalau ibu-ibu pagi-pagi itu subuhnya melihat jam berapa itu subuh? Jam 5 lewat 6 balik umpamanya. Itu berarti menggunakan ilmu hisab. Zuhur jam berapa? Jam 2 balik 33 umpamanya. Itu berarti ilmunya ilmu hisab. Kalau besok berbuka jam berapa? Ya kan? Oh, jam 6:30 lewat 5. Itu berarti hisab. Ya kan? Berarti sehari-hari sebenarnya kita udah banyak pakai hisab sebenarnya. Gerhana matahari itu kapan terjadinya? Tanggal sekian, jam segitu, itu separuh, itu penuh, itu kan? Itu kan dalam ilmu hisab gitu. Nah, maka Ramadan pun dipakai hisab. Makanya nanti insya Allah kalau menurut hisab kita puasa hari Senin, ya berarti hari Ahad itu sudah qiyamul Ramadan. Kalau menurut ru'yat berkemungkinan hari Selasa. Kalau cari bulan, Pak, apalagi model keadaan gini kan. Nah, kita ini memang setiap tahun diributkan masalah mencari bulan. Ya kan? Akhirnya jadi bulan-bulanan jadi. Ya enggak.
Orang Amerika kabarnya berpikir bahwa tinggal di bulan gitu. Orang Cina lah balik-balik ke bulan gitu. Orang Indonesia memikir nasib bulan ke bulan gitu. Ya, sampai lagi ributnya tiga saja Pak. Satu, menentukan awal Ramadan, menentukan awal Idul Fitri kan, Syawal, kemudian tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sabale bulan tu nanti 3 bulan kau yang jadi perhatiannya, ya kan? Yang 9 bulan lain aneh-aneh saja. Kayak tahun baru Hijriah, tidak ada orang sedang isbat kan, tidak ada. Pokoknya yang ada di kalender tu saja lah, gitu ya. Itulah kadang-kadang Bapak Ibu, ya. Kalau NU mungkin dengan ru'yatnya, Muhammadiyah dengan hisabnya, ya kan? Nah, malahan ada hisab juga di Indarung itu lebih cepat 1 hari, mungkin Ahad yang mulai itu nasaban dia kan. Nah, jadi itu yang tapi itu kan perbedaannya sehari 2 harinya Pak. Ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa, berarti perbedaannya 1 hari 2 hari saja. Iku ada rakyat awak aku, masyarakat awak aku ndak puasa sebulan ya kan. Kau lain sehari 2 hari beda. Ya nak, aku sebulan ndak puasa juga gitu ya. Ya kan? Maka dari itu Bapak Ibu tinggal pilih aja. Ya kan? Kalau pahamnya hisab berarti sudah bisa dipastikan. Saya sudah membuat jadwal Ramadan itu Pak setiap tahun semenjak tahun 2000 Pak. Sejak tahun 2000, ya kan? Ini kayak tahun 2004 ini kan hari Ahad, ya, tanggal 1 Ramadan malam pertamanya. Itu tahun lalu sudah kita tulis itu. Dan belum pernah meleset karena kita pakai hisab. Ya kan, hisab itu kepastiannya jelas Pak. Kalau tidak tuh apa solo malam ko sidang, oh tidak jadi rayo bisa lontong atau buek bakal ya kan, aja dia salah lontong tuh untuk sahur kan, pernah juga begitu dulu kan, ya kan. Jadi bapak-bapak, ayah saya tuh cerita begini, dulu ngikut tengok bulan Pak, jadi tidak ada juga berita besok karayo besok ada. Akhirnya besok itu beliau ke sawah, lah sudah zuhur baru dia tahu, ya kan, yuang orang babuyong ke Pak Mbok kan, ya kan, namo sona gagah Pak Rustam namanya, tapi orang kampung panggil buyong, ya kan. Awak rayo kini yuang, jam 2 Pak, nah gitu, kiranya siang-siang nampak bulan kiranya gitu, ya kan. Nah begitulah kadang-kadang kalau melihat bulan gitu ya. Nah tapi terjadi perbedaan pendapat itu gitu, ya kan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan, yang jelas kapan kita yakini masuknya ikut ya, yang penting nandak mulia itu Pak kapuaso calik bulan, kari rayo mencalik kawan, itu tidak boleh, ya kan. Ala rayo orang sedang layo lawak lagi gitu ya, tiba aja kapuaso tunggu dulu bulan gitu ya. Jadi ya kalaupun terjadi perbedaan biasalah, sedang pemilihan presiden seleba beda nah, yalah poso lah beda loh untuk rayo. Ya setiap tahun kita dibumbui perbedaan-perbedaan yang seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, yang penting besok itu innama a'malu binniat, berniatlah untuk berpuasa. Ya, niat itu banyak yang mengatakan sederhana saja. Kalau besok tuh hari Ahad malam tulah salat malam Ramadan, berarti lah niat puasa besok semua itu. Ya kan? Kalau lah sahur malam Senin tu berarti berniat puasa tu hari Senin. Banyak jam mampeknya makan gitu. Iyalah, mangalanya makan jam mampek kalau tidak kabar niat. Jadi tidak terlalu sulit sebenarnya Pak, ya kan? Malah ada ulama yang mengatakan boleh berniat 1 bulan. Ya, insyaallah 1 bulan Ramadan kok puasa gitu. Ya kan? Nah, bisa juga. Ya kan? Malah puasa sunat itu boleh siang ya, seperti Nabi dulu tanya pada Aisyah, ada tak dia makan? Tidak ada, itu tak. Ayolah puasalah kalau gitu. Berarti kan tidak dari malam tu, dari pagi kan? Ya kan? Nah itu sederhananya Bapak Ibu yang dimuliakan. Ya, tentang bagaimana berpuasa gitu ya. Nah, cuman begini, orang-orang yang tidak
ya yang dibolehkan tidak berpuasa itu kan pertama ya orang sakit. Tapi kalau telunjuk saya sakit seketiknya jangan sampai tak puasa loh gitu. Kalau dia sakit lalu tidak, yang diharapkan sebenarnya kalau dia sakit, kalau dia berpuasa berisiko Pak. Wa in kuntum maridan, kalau kamu sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayamin ukhar. Kalau sakitnya sakit biasa, seminggu, ya kan, terus 10 hari. Tapi kalau sakitnya menahun, ya kan, maka itu bayar fidyah. Tapi kalau sakitnya hanya biasa lalu batal puasanya, maka bayar di hari yang lain. Kalau dia musafir lalu tidak berpuasa, maka bayar di hari yang lain. Tapi kalau dia mampu berpuasa walaupun dia agak sakit, kalau tidak membahayakan, ya silakan Pak. Karena ada ayat itu kan mengatakan wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik untuk kamu. Jadi walaupun sakit, tapi sakitnya tidak membahayakan kalau dia berpuasa, maka puasa itu lebih baik. Tetapi kalau dia memang tidak berpuasa, maka harus dibayar di hari yang lain. Kalau sakitnya menahun, itu baru dibayar fidyah. Nah, gitu. Kalau wanita haid, ya, atau wanita nifas, itu haram hukumnya berpuasa, ya kan? Jadi jangan sok kerajinan lo ibu-ibu kok, enak. Seperti ya larangan berpuasa di situ, cuman dibayar di hari yang lain. Kata Aisyah, kami diperintah mengqadha puasa, tapi tidak diperintah mengqadha sholat, ya kan? Maka itu bayar di hari yang lain. Kalau ibu hamil Pak, hamil atau menyusui Pak, pamannya menikah sebelum puasa, pas masuk puasa nyu hamil, tidak bisa puasa, khawatir pada diri dan bayinya, lalu dia tidak puasa. Setelah puasa nanti sekian bulan melahirkan, sudah melahirkan mengalai menyusui, ati boleh puasa celai, menyusui loh, tidak lo puasa, ya kan? Besoknya puasa celai, hamil lo balik, oh iyalah tu yo, ya kan? Aku walimu anak apa kira tu? Satu orang anak karena 2 kali Ramadan. Kalau walimu anak 10 kali Ramadan, 10 kali 3, 29 saja lah 290 hari. Bakir kira neta lo, ya kan? Maka itu ada solusinya. Jika orang hamil atau menyusui khawatir dirinya yang akan susah, maka dia harus mengganti di hari yang lain. Kalau khawatir diri dan anak, maka ganti di hari yang lain. Tapi kalau dia khawatir anaknya, maka bayar fidyah. Tapi kalau tidak mampu, kan diganti di hari yang lain 290 hari, ya kan? Hampir setengah tahun mengganti ya Pak, ya kan? Setengah tahun berarti setahun 365 hari kan? Maka itu bayar fidyah, ya kan? Nah kini anggaran fidyah itu ta'amul miskin, ya, memberi makan orang miskin, ya kan? Nah barakiri makan orang miskin. Ya, ada yang mengatakan makanan untuk orang miskin, tapi ukurannya makanan lawak gitu. Makanan lawak itu sehari itu diagian ke orang miskin. Nah, sekurang-kurangnya bisa lah 30 sampai 40 ribu per hari. Kali banyak puasa yang ditinggalkan. Jadi kalau seandainya 30 kali 4 berarti 1.200.000-an itu ya. Nah, itu bayar fidyahnya, ya kan? Kalau orang lanjut usia, lansia, tidak sanggup puasa, bayar fidyahnya Pak. Kalau sakitnya menahun, bayar fidyahnya. Kalau dia masuk Ramadan, lalu sakit 15 hari, kemudian wafat, maka yang 15 hari yang tidak
sanggup berpuasa itu dibayar fidyahnya gitu. Ya kan? Nah, ini kategori yang harus kita pahami gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, ada pertanyaan kira-kira tentang itu? Ya. Orang gila berpuasa, tahu jo bulan puasa itu orang gila kah? Ya kalau dia berpuasa ya, padahal dia sudah dibebaskan, ya kan? Dia sudah dibebaskan dari hukum. Kalau benar-benar gila ya, nyan gilo-giluan dan susah gitu ya. Kini banyak orang yang gilo-giluan gini kok, gilo di anak, gilo di cucu, gilo di arato, nah, gilo ale. Gilo di karajo, gilo di pangke gitu ya. Kalau betul-betul dia gila, maka orang gila tidak diberi hukum takhlifi. Dia tidak diberi beban, maka dia bebas. Jadi sebenarnya Pak, kalau ingin hidup dunia aku gratis, jadi jadi seorang gilo itu ya, ya kan? Nah itu ya. Jadi kalau udah gila enggak, ya kan? Karena nanti dia bisa sadar kan, bisa enggak. Karena ada yang membatalkan puasa kan. Abahnya ngecian ke puasa gitu. Karena akalnya betul tidak jalan kan. Nanti apa yang ada dia makan saja. Ya kan? Dia minum. Ya kan? Nah, karena itu yang membatalkan puasa gitu. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang menarik itu sebenarnya begini. Apa hubungan iman dengan puasa? Itu yang Pak. Kenapa di situ dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Iman itulah sebenarnya penggerak orang berpuasa, Pak. Ya. Ciri-ciri orang berpuasa ada enggak, Bu? Ciri khasnya gitu. Atau ada merek puasa di kaniangnya gitu. Kalau bahasa Robo awak jurang kan besok tu Pak, kan tak bisa awak membedahan. Saya nu puasa tak puasa. Oh nyu lelah, letih, lemah, lesu, lunglai, itu kurang vitamin tu. Ya napa? Ya kan? Oh orang puasa tu Ustaz, bibir pecah-pecah, itu orang sariawan mah. Ya ndak ada Pak. Kalau nyu makannya di rumahnya, siang-siang tu dikunci pintu, ditutupnya jendela, tu makan kenyang-kenyang. Sedang makan mereka nya keluar, nyolap-lap semulutnya. Nah, itulah. Enggak bisa awak medahan, Pak. Kalau tidak adalah iman, ya kan? Maka tak mampu dia tuh itu. Ya kan? Nah, penggeraknya itulah iman tuh, Pak. Pamonya besok, Pak. Kini kok dia perputaran waktu mungkin kan penghujan kan. Nah kalau besok itu puasa, apalagi paneh, tu pai solat pamonya ke masjid. Ni ndak apa, kumuh-kumuh gitu. Kumuh-kumuh gak 5 kali Pak. Ayo, nanti gua keluar. Iya kan? Ndak kau tanya ke orang tu dah. Ambo cari apa tadi kumuh-kumuh 5. Yang 3 keluar, nan 2 oleh kamu apa? Ya ndak katanya ke orang tu ya. Ya ndak apa? Ndak katanya gitu dah. CCTV ke ndak akan nampak kan ya tu dah. Dan itu ndak akan diminta lo nanti itu dah. Manga diminum air masjid dah itu dah. Kalau ndak adalah di situ iman yang mempengaruhi, tentu bisa saja orang melakukan itu. Ini ndak perlu mana lo pakai warung-warung kelambu Pak, menyuruh-nyuruh lo pe makan kan. Di rumah ke bisa. Karena ada gerakan iman di dalam dirinya itulah, walaupun dia sembunyi pun makan, minum, tuh istrinya sendiri Pak halal. Itulah kekuatan iman tuh sebenarnya Bapak Ibu. Kalau dia sudah beriman kepada Allah, jangankan yang dilarang itu yang haram, yang halal saja dilarang Pak, dia hentikannya itu. Makan ini, minum ini kan akhir kita nih Pak. Awak punya makan nasi awak, berhubungan dengan istri awak, dengan suami, siang hari halal. Tapi karena ada iman di situ yang
yang melarang kita untuk melakukan itu, keyakinan kita kepada Allah, maka kita hentikan itu semuanya. Itulah hebatnya iman itu. Nah, namun tidak tahu penyebabnya Pak. Kenapa di luar Ramadan, jangankan yang halal, yang haram dihantam orang saja gitu. Iya kan? Kok Ramadan yang halal ditinggalnya Pak. Nah, tapi di luar Ramadan yang haram disantuangnya aja, nipu yo, curang yo, kan itu masalahnya. Ya kan? Ini yang paling populer itu kan curang sampai hari itu masih tuh saya cerita di TV. Nah, WA segala macam curang gitu ya. Nah, tapi sudahlah Bapak Ibu, ya. Pastilah orang curang itu pasti ada akibatnya, Pak. Dalam bahasa Al-Qur'an namanya, ada satu surat dalam Al-Qur'an namanya surat orang curang, Pak. Apa itu? Itu mana judulnya? Nama surahnya itu orang-orang curang. Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Kecelakaan, kehancuran besarlah bagi orang-orang yang curang. Ya kan? Maka itu kan ada keyakinan bahwa Allah memantau, itulah dia, Pak. Ya kan? Kenapa kita mampu menahan yang halal apalagi yang haram? Karena ada rasa dalam diri kita bahwa kita itu dipantau oleh Allah, bahwa kita itu dilihat, bahwa kita itu diintip. Nah itunya Pak, diintip oleh Allah. Jadi tidak ada satupun Pak yang peluang bahwa kita ini tidak diketahui oleh Allah. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 1 di ujungnya itu dikatakan innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah terhadap kamu itu amat teliti, amat mengawasi. Jadi tidak ada peluang bagi orang yang beriman itu untuk melanggar aturan Allah. Tidak ada peluang bagi orang beriman tidak mengerjakan perintah Allah. Maka itulah yang disebut dengan takwa. Kan ujungnya sebenarnya apa? La'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi puasa yang kita lakukan ini juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Jadi para nabi-nabi dulu itu dah ada puasanya Pak. Cuman ada yang 1 bulan, ada yang 40 hari, macam-macam lah bentuk puasa masing-masing. Ya kan? Nah, ujung dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Lalu apa itu takwa? Ma huwa takwa. Ya bahasa sederhananya ja'alan nafsu fil waghayah. Menjadikan diri kita itu terpelihara. Jadi orang yang bertakwa itu Bapak Ibu-ibu, orang yang terpelihara perintah Allah dia taati, larangan Allah dia tinggalkan. Itulah takwa. Nah, kan sederhana tuh ya Pak. Tinggahan larangan, kerajuan perintah. Yang menyebabkan dia bisa seperti itu, dia yakin kepada Allah. Maka itu orang yang bertakwa itu orang yang yakin kepada Allah. Di mana bahasa Rebo ada kalimat itu awal-awal surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun. Itu Al-Quran, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, siapa orang bertakwa dalam ayat itu? Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi awal-awal sudah dijelaskan di situ. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa?
Allah. Maka itu poin pertama rukun iman adalah percaya kepada Allah. Bahwa Allah yang perintahkan dia berpuasa, Allah yang melarang dia berbuat salah. Maka itu di dalam Al-Quran itu ada perintah, ada larangan. Gak ragu dia sedikit pun tentang perintah dan larangan itu. Wa yuqimunas shalah, lalu dia mendirikan salat. Jadi setelah dia yakin kepada Allah, dia kerjakan perintahnya. Di situ dinyatakan perintahnya adalah mendirikan sholat. Nah kalau begitu mau cari wajah-wajah, kok lah masuk nampaknya ke Pak. Wajah-wajah orang bertakwa nampak sekolah. Ya kan, sekurang-kurangnya wajah saya dulu bu. Ya kan kalau masuk aja nama wajah. Ada orang store wajah Pak. Babi tuan wajahnya kan. Ya kan. Nah mudah-mudahan kita store wajah aja kok. Ya nah kan begitu ya. Wa yuqimunas shalah. Lalu wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang diberikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Jadi orang bertakwa itu rezekinya mereka nafkahkan, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain, ya nafkahkan. Nah kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra wad darra, orang yang menafkahkan hartanya, rezekinya itu ketika waktu lapang dan waktu sempit Pak. Kalau dia lagi banyak rezeki, dia lalu nafkahkan, ya kan? Katikonya sandek rezekinya, dia nafkahkan juga. Nah ada yang menarik itu Bapak Ibu. Katikonya kayo, lalu dia banyak bersedekah. Mungkin ratusan juta dia bersedekah, mungkin ada miliaran Pak. Ketika dia miskin, mungkin 10.000 dia bersedekah. Ya. Ratusan juta ketika kaya, ratusan ribu ketika miskin, maka nilai sedekahnya sama Pak. Itu hebatnya. Katikonya kayo, banyaknya bersedekah, lalu jatuh miskin, dengan miskinnya tetap bersedekah, maka bersedekah ketika dia miskin itu diberi nilai pahala sama seperti dia bersedekah di waktu kaya. Itu satu Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita kuat, ketika kita sehat, ketika kita memang tinggal di sini, lalu kita rutin pelihara sholat berjamaah, lalu satu kali atau berapa hari kita musafir, ya kan? Tidak bisa sholat berjamaah Pak, lalu sholat sendiri. Maka sholat sendiri ketika musafir atau sholat sendiri ketika kita sakit, maka sholat sendiri itu nilainya sama seperti sholat berjamaah. Paham maksudnya itu? Ketika kita sehat, kita rajin beribadah, mungkin sholat berjamaah. Tapi ketika kita sakit, tidak bisa kita beribadah berjamaah Pak. Lalu sholat sendiri ketika sakit itu dapat pahalanya seperti berjamaah. Nah itu makna salah satu Bapak Ibu dalam surat At-Tin itu. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu
wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Itu dia. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia mendapatkan hujrahnya, balasannya tidak putus-putus. Itu salah satunya, Pak. Kalau dia di waktu sehat rajin berjamaah, ketika dia sakit tidak bisa berjamaah, sholat sendiri ketika sakit, maka nilainya sama seperti berjamaah. Ketika dia kaya banyak bersedekah, lalu dia jatuh miskin, ketika miskinnya dia tetap juga bersedekah, tapi jumlahnya tidak sebanyak ketika dia kaya, maka nilai sedekah ketika dia miskin itu sama nilainya ketika dia kaya. Syaratnya tadi betul-betul dia manfaatkan kayanya, dia manfaatkan waktu mudanya, dia manfaatkan waktu sehatnya, dia manfaatkan waktu senggangnya, Pak. Ketika lapang, ibadahnya luar biasa. Kini dapatnya kesempitan secara hukum syar'i. Maka ketika dia sempit itu, dia tetap mendapatkan pahala seperti yang di waktu dia lapang dulu. Itu dia. Alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Ya kan? Nah, itu orang yang bertakwa itu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dia yakin akan adanya hari pembalasan. Itu yang membawa semangat gini Bapak Ibu. Karena setiap apa yang kita kerjakan hari ini yang baik pasti ada balasannya. Kalau yang buruk di kerajaan pasti ada balasannya. Makanya tampil orang bertakwa itu beda, ya kan? Karena ada Allah yang akan membalasi. Dia nggak mau berendam, Pak. Kalau dibuat jahe orang kayaknya lalu dia maafkan. Kan itu yang orang bertakwa itu, Pak. Nggak perlu pula kita yang membalasnya, iya kan? Kalau bahasa Al-Qurannya wal afina anin nas, dia maafkan kesalahan orang lain. Seluruh takwa tadi itu ternyata diharapkan itu terjadi di bulan Ramadan. Apalah sabilah Bapak Ibu. Salat mana yang lebih banyak di dalam Ramadan? Lebih bersemangat di bulan Ramadan. Cibola pagi sampai sore puasa, Pak. Apa hijau ke masjid untuk solat berjamaah maghrib, walaupun hanya minum saja, ya nak? Dah minum seketek kue, tiba di masjid. Malah ada yang berbuku mana di masjid, ada tak? Barang hebatnya tu, ya kan? Kok sedekah mana lebih banyak? Kalau Ramadan tiap hari, tiap subuh. Banyak pengajian-pengajian itu ada subuh, ada malam. Lebih banyak, Pak. Sedekahnya lebih banyak. Tapi jangan sama lu jemaah tempat lain, Bapak Ibu. Ya kan? Tempat lain tuh Ramadan ku bulan kuliner, Pak. Dewa Ramadan ku bulan kuliner apa bulan puasa? Bulan puasa ya. Di tempat lain banyak bulan kuliner, Pak. Jadi pas mulai berbuku pertama tu maka dua itulah mulai muncul makan makanan banyak-banyak di Madinah tu. Ya tak? Yang dah ada kini di luar Ramadan, Pak. Dalam Ramadan ku ada sadonya tu. Ya kan? Seolah-olah Ramadan ku menjadi bulan kuliner sepanjang jalan, Pak. Macam kolaknya sekian macam, onde-ondenya sekian macam, banyak makanan-makanan, Pak. Yang beragu lo iku malam, iku sama aja bulan puasa. Apa bulan makan-makan gitu. Ya biarlah mahal bari itu, Bu. Ya dah. Karena awak tak makan siang nama. Ya kan harusnya terjadi penghematan. Ya, tapi yang terjadi kini setiap Ramadan ya kan sembako naik, kok naik. Padahal bulannya bulan menahan. Tercapai tak cita-citanya sebenarnya itu, Pak?
menahan nafsu makan, ya kan? Menahan nafsu minum, menahan nafsu syahwat, itu yang disebut menahan. Jadi awak dilatih untuk mengendalikan nafsu makan. Kalau makan juanya, lah habis maghrib, itu pun makannya jangan berlebih-lebihan. Nah itu buktinya Pak, ya kan? Tapi justru banyak ini menjadi bulan kuliner gitu ya. Jadi bapak ibu-ibu supaya ndak kanai dari hadis kam min shaimin laisa min siyami ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa setiap tahun yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Mudah-mudahan puasa kita mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Selamat